Halo guys, so today kita bakal ngebahas salah satu organisasi keamanan internasional yang dimana organisasi ini cukup menarik nih untuk kita bahas, yaitu OSCE atau Organization for Security and Cooperation in Europe. OSCE ini adalah organisasi keamanan terbesar di dunia. Bayangkan saja, ada 57 negara yang tergabung, mulai dari kawasan Eropa, Asia Tengah, hingga Amerika Utara. Nah, tapi yang menariknya adalah OSCE ini tidak lahir dari suasana yang damai. Justru sebaliknya, OSCE lahir dari ketegangan geopolitik yang paling ganas dalam sejarah modern, yaitu Cold War. Pada masa itu, dunia terbagi ke dalam dua blok besar. Di satu sisi ada blok barat dengan NATO, dan di sisi lain ada blok timur dengan Fakta Warsawa. Persaingan keduanya menciptakan jurang pemisah yang dikenal dengan istilah East-West Divide. Nah, di tengah ketegangan inilah muncul sebuah gagasan, yaitu membentuk forum baru yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai wadah dialog. Forum ini kemudian dikenal dengan nama CSCE atau Conference on Security and Cooperation in Europe. Menurut penjelasan David Galbraith dalam bukunya The Organization for Security and Cooperation in Europe tahun 2007, Uni Soviet sebenarnya punya kepentingan tersendiri. Mereka berharap forum ini bisa memberikan pengakuan internasional terhadap perbatasan Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Sementara negara-negara barat, yaitu NATO, justru melihat kesempatan untuk mendorong transparansi politik dan memperjuangkan hak asasi manusia di blok timur. Nah, puncaknya terjadi pada tahun 1973 ketika 35 negara berkumpul di Helsinki, Finlandia. Dari perundingan panjang inilah lahir sebuah dokumen penting yang menjadi tonggak sejarah, yaitu yang dinamakan dengan Helsinki Final Act yang ditandatangani pada tahun 1975. Helsinki Final Act memuat 10 prinsip dasar hubungan antar negara. Prinsip-prinsip ini mencakup penghormatan terhadap kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai, tidak menggunakan kekuatan militer untuk menekan negara lain, hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dokumen ini memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang disebut dengan three baskets atau 3 keranjang. Basket pertama itu membahas isu politik dan militer termasuk pengendalian senjata. Basket kedua berfokus pada kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga lingkungan. Dan basket ketiga itu membicarakan tentang dimensi manusia. Disinilah hal menariknya dari OSCE. Yang dimana basket ketiga ini membicarakan tentang demokrasi, kebebasan sipil, serta hak asasi manusia. Menurut di OSCE Handbook edisi 2016, konsep 3 keranjang ini menjadi ciri khas yang membedakan OSCE dengan organisasi keamanan lainnya. OSCE bukan hanya soal militer, tapi juga memasukkan aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia sebagai integral dari keamanan. Nah, dalam konteks Perang Dingin, CSCE punya posisi yang unik. Bagi Blok Timur, Perjanjian Helsinki dianggap sebagai bentuk legitimasi politik atas kondisi geopolitik yang ada. Tapi bagi Blok Barat, CSCE justru jadi sarana yang cukup strategis untuk menekan negara-negara komunis lewat komitmen pada isu hak asasi manusia. Fenomena ini kemudian dikenal dengan Helsinki Final Effect. Daniel C. Thomas dalam bukunya The Helsinki Effect 2001 menjelaskan bahwa kesepakatan di Helsinki ini menjadi landasan moral bagi masyarakat sipil di Eropa Timur untuk menuntut demokratisasi. Dengan kata lain, komitmen internasional ini secara perlahan menggoyahkan rezim otoriter hingga akhirnya berkontribusi pada runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, dunia itu menghadapi tantangan baru. Euforia kebebasan di Eropa Timur ternyata juga diikuti dengan konflik etnis dan juga perang sipil, bahkan instabilitas politik di Balkan. Disinilah CSCE dituntut untuk berperan lebih aktif. Melalui Charter of Paris for a New Europe tahun 1990, negara-negara anggota kembali menegaskan komitmen mereka untuk demokrasi, supremasi hukum, dan juga hak asasi manusia. Dari sinilah lahir sejumlah lembaga penting seperti Office for Democratic Institutions and Human Rights itu untuk memantau pemilu, serta High Commissioner on National Minorities untuk mencegah konflik etnis.
Menurut Galbraith 2007 juga dalam bukunya, langkah ini menunjukkan bahwa CSC ini bukan lagi sekedar forum dialog, melainkan organisasi yang punya kemampuan operasional nyata di lapangan. Transformasi ini mencapai puncaknya pada KTT Budapest tahun 1994, di mana CSCE resmi berganti nama menjadi OSCE. Dan sejak saat itu, OSCE berdiri sebagai organisasi internasional permanen dengan sekretariat tetap di Wina, Austria. Nah, setelah kita melihat bagaimana OSCE lahir dan berkembang, sekarang mari kita masuk pada struktur kelembagaannya. OSCE ini sebenarnya unik kalau dibandingkan dengan organisasi internasional lainnya. Kalau PBB itu berdiri dengan Piagam San Francisco atau NATO dengan Traktat Washington. Namun OSCE berbeda guys, ia tidak punya perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Dasar lahirnya itu hanyalah Helsinki Final Act tahun 1975 yang sifatnya lebih sebagai komitmen politik, bukan kewajiban hukum. Thomas Greminger, yaitu mantan sekretaris jenderal OSCE, pernah menegaskan pada tahun 2019 bahwa disitulah letak kekuatan OSCE. Karakter ini membuat OSCE itu lebih fleksibel karena setiap negara punya ruang dialog yang sama. Tapi beliau juga mengingatkan bahwa tanpa dasar hukum yang mengikat, OSCE sering kesulitan untuk menindaklanjuti keputusan yang penting, apalagi ketika kepentingan negara-negara besar saling bertabrakan. Lalu, bagaimana sih sebenarnya OSCE bekerja? Di tingkat paling tinggi, OSCE punya Summit of Heads of State or Government. Ini adalah pertemuan para kepala negara atau pemerintah, di mana summit ini tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan hanya ketika dibutuhkan untuk menentukan arah besar kebijakan organisasi. Selain itu ada juga Ministerial Council, yaitu forum para menteri luar negeri. Pertemuan ini berlangsung setiap tahun dan berfungsi untuk meninjau capaian OSCE sekaligus memberi arahan strategis ke depannya. Namun, yang jadi jantung OSCE sehari-hari adalah Permanent Council. Ini adalah forum tetap di mana para duta besar dari 57 negara anggota bertemu setiap minggu di Wina, Austria. Sehingga semua keputusan OSCE dibuat di sini. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu keputusan hanya bisa diambil berdasarkan konsensus. Artinya, tidak boleh ada satu negara pun yang menolak. Menurut Mark Fiak 2017, sistem konsensus ini punya dua sisi. Di satu sisi, ia menciptakan rasa kepemilikan bersama dan memastikan semua negara punya suara yang sama. Tapi di sisi lain, sistem ini membuat OSCE sering lambat merespon krisis karena satu penolakan saja bisa menggagalkan keputusan. Di bawahnya ada sekretariat OSCE yang berpusat di Wina juga, yang dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretariat ini mengurus kegiatan harian OSCE, mulai dari administrasi hingga koordinasi antar program. Tapi perannya tidak hanya sebatas administrasi. Seorang sekretaris jenderal OSCE seringkali juga bertindak sebagai diplomat dan juga mediator, terutama dalam situasi konflik. Selain itu, OSCE juga punya beberapa lembaga khusus yang masing-masing punya peran penting. Yang pertama adalah Office for Democratic Institutions and Human Rights di Warsawa, yang terkenal dengan tugasnya itu memantau pemilu, memberi rekomendasi reformasi, dan mendukung pembangunan demokrasi. Lembaga kedua ada High Commissioner on National Minorities di Den Haag, yang dimana berfokus pada pencegahan konflik berbasis etnis serta perlindungan hak minoritas. Yang ketiga adalah Representative on Freedom of the Media, bermarkas di Wina, yang mengawasi kebebasan pers di negara-negara anggota dan memberi peringatan dini bila kebebasan media itu terancam. Di luar struktur permanen ini, OSCE juga punya Field Operation atau misi lapangan. Nah, inilah yang sering disebut sebagai wajah nyata OSCE di mata publik internasional. OSCE hadir secara langsung di berbagai negara, terutama di kawasan pasca konflik seperti Balkan. Kegiatannya itu bervariasi, memantau pemilu, memediasi pihak yang bertikai, hingga mengawasi gencatan senjata. Menurut OSCE Handbook 2016, operasi lapangan ini menjadi bukti nyata bagaimana OSCE bekerja menjaga perdamaian di lapangan, bukan sekedar di ruang rapat. Namun kembali lagi pada prinsip konsensus.
Galbraith mengingatkan bahwa OSCE sering terjebak di antara idealisme normatif seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dengan realitas politik keras yang dimainkan negara-negara anggotanya. Artinya, meskipun strukturnya terlihat lengkap, tapi efektivitas OSCE ini selalu bergantung pada kemauan politik bersama dari 57 negara anggotanya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang sejarah dan struktur OSCE, sekarang kita masuk ke konsep dasar yang jadi ciri khas organisasi ini, yaitu Comprehensive Security. Biasanya, ketika orang bicara soal keamanan, yang langsung terbayang adalah militer, senjata, dan pertahanan. Tapi OSCE membawa cara pandang yang baru nih guys untuk kita. Mereka percaya bahwa keamanan sejati itu tidak bisa hanya dilihat dari ketiadaan perang atau kekuatan militer semata. Namun, keamanan juga harus mencakup stabilitas politik, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, sampai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Inilah yang kemudian melahirkan 3 dimensi utama dalam Comprehensive Security versi OSCE. Yang pertama adalah dimensi politik militer. Fokusnya adalah menjaga stabilitas melalui pengendalian senjata, pencegahan konflik, dan membangun kepercayaan antar negara atau yang sering disebut dengan confidence building measures. Contohnya, negara-negara anggota diwajibkan saling bertukar informasi tentang kekuatan militer mereka. Mereka juga harus memberi notifikasi jika ingin menggelar latihan militer skala besar dan bahkan mengizinkan pengamat internasional untuk hadir. Semua langkah ini dirancang agar tidak ada negara yang merasa terancam oleh aktivitas militer tetangganya. Dimensi kedua adalah ekonomi dan lingkungan. OSCE menekankan bahwa krisis ekonomi, kesenjangan pembangunan, atau kerusakan lingkungan bisa menjadi instabilitas politik. Karena itu, OSCE mendorong kerjasama dalam bidang perdagangan, energi, transportasi, hingga perlindungan lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam OSCE Handbook 2016, dimensi ini merupakan pengakuan bahwa keamanan politik tidak akan tercapai tanpa fondasi ekonomi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu, ada dimensi ketiga yang membuat OSCE benar-benar berbeda dari organisasi keamanan lainnya, yaitu dimensi manusia. Di sini, fokusnya bukan hanya pada negara, tapi juga pada individunya. OSCE percaya bahwa keamanan itu juga berarti adanya demokrasi, kebebasan sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, OSCE aktif mengirim misi untuk memantau pemilu, mendukung masyarakat sipil, hingga melindungi kelompok minoritas. David Galbraith dalam bukunya menyebutkan bahwa model comprehensive security ini sebagai inovasi yang menjembatani hard security and soft security. Artinya, OSCE itu tidak hanya bicara soal senjata, tapi juga soal demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan. Namun, tentu saja konsep ini bukan tanpa tantangan ya guys. Karena cakupannya yang cukup luas, OSCE sering dituduh terlalu ambisius. Negara-negara anggota biasanya mudah sepakat dalam isu ekonomi atau lingkungan. Tapi ketika menyangkut demokrasi dan hak asasi manusia, perbedaan kepentingan langsung terlihat jelas. Inilah yang membuat OSCE kadang dianggap terjebak antara idealisme dan realitas politik. Meski begitu, harus diakui bahwa pendekatan OSCE membuka jalan baru bagi pemahaman baru tentang keamanan. Bahwa keamanan itu bukan hanya soal ketiadaan perang, tapi juga tentang terciptanya kondisi sosial, politik, dan ekonomis yang adil serta stabil. Dengan cara ini, OSCE menegaskan dirinya bukan sebagai aliansi militer, melainkan sebagai platform dialog dan kerjasama yang komprehensif di kawasan Eurasia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan juga relevansi OSCE hingga saat ini. Tapi yang akan disampaikan oleh teman aku. Oke guys, kayaknya kalian udah bahas banyak dan panjang sekali ya tentang sejarah dan juga struktur OSCE. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait OSCE. Peran OSCE dijalankan melalui konsep conflict cycle yang terdiri dari 4 tahap, yaitu early warning, conflict prevention, crisis management, dan post-conflict rehabilitation. Untuk mendukung hal tersebut, OSCE memiliki sejumlah lembaga seperti Conflict Prevention Center, High Commissioner on National Minorities, ODIHR, dan Representative on Freedom of the Media. Metode pencegahan konflik yang digunakan OSCE dapat dilihat melalui 3 jalur.
Pertama adalah monitoring, yaitu pemantauan keamanan, hak asasi manusia, dan dinamika politik yang berfungsi sebagai mata dan telinga independen di lapangan. Kedua, dialog multilateral, yaitu melalui forum-forum politik seperti Permanent Council atau Ministerial Council. Misalnya dalam pembentukan Trilateral Contact Group untuk krisis Ukraina. Ketiga, mediasi, di mana OSCE memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses negosiasi agar konflik tidak semakin besar. Contoh peran OSCE dapat kita lihat pada krisis Ukraina pada tahun 2014, setelah aneksasi Crimea oleh Rusia. OSCE membentuk Special Monitoring Mission dengan tugas memantau keamanan, mendukung dialog lokal, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata Minsk. OSCE juga berperan dalam Trilateral Contact Group, namun misi ini menghadapi banyak hambatan, seperti patroli yang dibatasi, bahkan adanya serangan terhadap personel. Pada tahun 2022, mandat misi ini berakhir karena Rusia menolak perpanjangan, tepat saat Ukraina menghadapi invasi penuh. Kasus lain adalah konflik di Georgia, khususnya di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Sejak 1992, OSCE telah mengirimkan misi untuk memantau gencatan senjata dan membangun dialog. Namun setelah perang Rusia-Georgia pada tahun 2008, mandat misi ini dihentikan akibat veto Rusia. Meski demikian, OSCE tetap terlibat dalam Geneva International Discussion dan juga mekanisme pencegahan insiden agar bentrokan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dari sisi kelebihan, OSCE dikenal sebagai organisasi yang netral dan inklusif. Dengan 57 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan seluruh negara Eropa. Hal ini menjadikannya ruang dialog yang penting di tengah ketegangan politik. Namun dari sisi kelemahan, prinsip keputusan berbasis konsensus seringkali membuat OSCE terjebak dalam kebuntuan, terutama jika kepentingan Rusia dan negara barat saling bertentangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya finansial dan operasional juga menjadi tantangan besar, apalagi bila dibandingkan dengan organisasi lain seperti NATO atau Uni Eropa yang memiliki instrumen militer maupun ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, OSCE memang bukan organisasi yang bisa secara langsung menghentikan perang. Akan tetapi, relevansinya masih sangat terasa hingga saat ini. Tanpa OSCE, jalur komunikasi non-militer antara Rusia dan Barat bisa semakin menyempit, dan risiko eskalasi konflik akan jauh lebih tinggi. Nilai strategis OSCE justru terletak pada perannya menjaga dialog tetap terbuka, mencegah konflik berkembang menjadi krisis besar, serta menjadi pengawas norma internasional. Jadi meskipun posisinya sering dianggap tanggung, OSCE tetap memiliki arti penting yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas kawasan Eropa. Oke guys, kayaknya udah cukup sekian dulu kita bahas terkait OSCE. Mungkin teman-teman ada informasi yang lain dan lebih dalam lagi terkait OSCE, bisa isi dalam kolom komentar ya. See you!